Soul Ministry mempersembahkan The Will of Man 2. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Kita hari ini bukan mau untuk berdebat soal ayat, tetapi kita ingin mengetahui soal kebenaran ya. Kita sudah terlalu sering mendengar yang namanya iman datang dari pendengaran. Jadi kalau misalnya iman datang dari pendengaran, ya sudah kuping kita mendengar dan mendengar dan mendengar. Ayat ini bukannya salah, tapi kurang. Kenapa saya bilang kurang? Karena saya dalam proses ngalamin yang kesaksian sedikit ya. Saya mencoba untuk mendengar dan mendengar dan mendengar. Saya pada waktu pertama kali kembali lagi sama Tuhan tahun 2009 kali ya, 2009 apa 2007, 2008 saya lupa. Saya dengerin khotbah ada dia punya hamba Tuhan waktu itu saya lagi cari-cari khotbah, nggak dapet khotbahnya. Dulu saya ingat kalau mau cari khotbah itu saya harus pergi ke toko buku Kristen atau tempat perpustakaan Kristen, dan akhirnya saya sewa. Saya ingat dulu banget, satu kaset itu saya mesti sewa Rp2.000. Nggak mahal sih, tapi juga saya mesti berangkat ke satu tempat dan sewa. Tetapi saya pun nggak mengerti. Khotbah tersebut saya nggak mengerti. Karena saya pikir dengan saya mendengar khotbah, nanti hidup saya berubah. Dan apa yang terjadi? Tidak ada perubahan sedikit pun. Waktu itu ada kekosongan yang luar biasa. Usaha hancur, hidup saya tidak menentu, tidak ada harapan tanda petik. Karena waktu saya buka restoran, dari hari ke hari, kadang-kadang tidak ada yang datang sama sekali. Kalau buka restoran, apalagi seafood ya, restoran seafood, restoran hasil laut, dan waktu itu saya jualnya adalah barang-barang hidup lagi. Bagaimana kalau nggak ada yang datang makan? Itu barang-barang hidup, masih mending kalau jualan ayam ya, jualan ayam menggoreng. Kalau misalnya nggak laku, tinggal ditaruh lagi ke freezer, besok bisa jual lagi. Kalau saya jualan kepiting, udang hidup, segala macam, dan nggak ada yang beli, apa yang terjadi? Kerugian dari hari demi hari, bulan demi bulan, seperti tidak ada pengharapan. Akhirnya saya mencoba untuk mendengar khotbah, tetapi tidak ada sesuatu pun yang masuk. Dan apa yang terjadi? Kehidupan semakin hancur, dan waktu saya kembali sama Tuhan, dia punya kehidupan saya berubah. Tapi saat itu saya belum mendapatkan khotbah. Dan apa yang terjadi? Pada tahun 2009 atau saya lupa, mungkin 2009 pada 2010 ya, saya mendapatkan satu hamba Tuhan dan khotbahnya lumayan bagus. Dan apa yang terjadi? Saya mau coba untuk mendapatkannya lagi. Waktu bagus itu saya cuma baru dapat di pewahyuan. Jadi saya mendapatkan pengajaran satu hamba Tuhan masuk menjadi pewahyuan. Apa itu pewahyuan? Oh ini toh, itu belum transformation, itu bukan perubahan hidup. Baru mengatakan, oh ini toh. Dan apa yang terjadi? Saya haus akan pengajaran tersebut, dan kurang lebih ada 400 khotbah yang saya dengerin siang dan malam. Saya dengar semuanya. Dapat dari mana kok? Saya beruntung sekali saat itu. Kalau misalnya saya nggak dapat satu source ini, satu khotbah saya mesti bayar 500.000 karena CD-nya harganya 500.000. Itu hamba Tuhan di luar negeri. Dan saya cari-cari, waduh kalau 500.000 kayaknya saya nggak mampu ya bayar 500.000. Ada satu lagi orang Kristen juga, karena dia begitu tertarik sama hamba Tuhan ini dan dia banyak beli. Saya waktu ketemu sama dia beberapa tahun kemudian, dia beli-beliin tuh satu khotbah 500.000, luar biasa saat itu. Dan saya kagum dengan kegigihan dia ya, berani beli satu khotbah 500.000. Nah, waktu dia tahu saya punya khotbah 400 biji, waduh dia bilang, oke banget, bisa pas segini banyak, dan dia minta khotbah-khotbahnya. Tapi saya nggak tahu dengar atau tidak, saya nggak tahu. Nah, itu baru menjadi yang namanya pewahyuan. Baru mendapatkan pewahyuan. Kehidupan saya biasa. Kenapa biasa? Yang katakan biasa seperti begini. Waktu kalian punya masalah, ketakutan. Waktu kalian punya problem, sekali lagi problem dalam masalah, ada kekecewaan, segala macam. Jadi hati ini belum berubah, belum ada kehidupan. Pemikiran saya sudah berubah.
Tetapi hati ini tidak bisa berubah. Jadi dengan kata lain, pengajaran firman Tuhan baru membawa kepada pewahyuan. Belum membawa yang namanya perubahan hidup. Kapan itu perubahan hidup terjadi? Pada waktu kalian mengandung. Pada waktu kalian mengandung, kalian baru berubah. Jadi jangan berpikir bahwa waktu kalian tahu sesuatu, bahwa oh ya, kalau saya tahu, saya terjadi yang namanya manifestasi, atau yang terjadi yang namanya transformation kalau bahasa Inggrisnya, terjadi yang namanya hidup kalian tuh berubah, begitu loh. Nah, iman datang dari pendengaran. Segala sesuatu ada berhubungan dengan iman. Kalau kalian, Tuhan katakan, kalau kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu mengatakan kepada gunung ini berpindah ke laut, dia akan berpindah. Satu hal yang gak mungkin. Kalau kalian melihat gunung, hari ini saya dari Jakarta bisa ke puncak. Puncak itu masuk bukit atau gunung kali, saya nggak tahu ya. Puncak itu masuk, kayaknya masih bukit ya, belum gunung. Kalau kalian lihat puncak itu sebagai gunung, bukan, itu bukit. Gunung itu lebih besar lagi daripada bukit. Jadi kalau ngelihat kalian di peta ada satu banyak sekali itu kalau tanah yang tinggi sekali itu disebut gunung. Itu jauh besar sekali. Kenapa saya bilang besar sekali? Jadi gunung ada sesuatu hal yang besar sekali. Kalau kalian mempunyai iman biji sesawi dan mengatakan kepada gunung ini berpindah, dia akan berpindah. Berarti ada manifestasi dong ya. Kalau bisa dikatakan gunung ini benar-benar wow. Kalau kalian kalau saya punya iman biji sesawi, saya mengatakan kepada kursi ini suruh berpindah ke laut, ya berpindah ke laut. Kita mengatakan apa mungkin ya? Kalau saya bilang katakan, waktu saya mengatakan bahwa kalau kamu mempunyai iman biji sesawi, kamu mengatakan kepada kursi ini terbang beranjak ke laut, kamu katakan nggak mungkin kok. Saya sudah coba nih, nggak mungkin kursi bisa terbang. Apalagi gunung, gitu kan. Jadi yang dikatakan adalah sesuatu yang besar sekali problem tersebut. Kita hanya memerlukan sebuah iman kecil saja untuk bisa menyelesaikan problem. Nah, akhirnya kita mencari iman ini. Karena jawaban dari segala masalah adalah dari iman. Iman datang dari pendengaran. Kalau saya mendengar terus menerus, saya akan mendapatkan iman. Itu yang saya lakukan. Saya fokus terus mencari khotbah-khotbah. Tetapi ada satu hal. Pada waktu kalian mempraktekkan apa yang saya praktekkan, ada problem. Saya melakukannya dengan satu tujuan, ada satu kehausan, ada satu urgency, ada sesuatu yang namanya dorongan keluar untuk mencari sesuatu, dan Tuhan katakan dengarkan ini. Kalian mencoba untuk melakukan apa yang saya lakukan. Oh ya, Koengking dengerin khotbah, ya sudah saya dengerin khotbah aja. Dan apa yang terjadi? Kalian kadang-kadang gak mendapatkan. Saya sudah mendengar, kok gak jadi iman? Ini yang jadi problem. Firman Tuhan itu benar. Iman datang dari pendengaran. Tetapi yang dikatakan adalah ada sesuatu yang dari hati ini keluar, dari dalam ini keluar, menekan, ada yang namanya urgency. Sekali lagi, pada waktu kalian ibu-ibu mengandung, pikiran langsung berubah. Pikiran langsung berubah. Asal dari mana? Dari sini nih. Jadi sebelum dia mengandung, biasa aja ya. Mau kemana tinggal pergi, mau makan tinggal makan, mau tidur tinggal tidur. Nggak ada memikirkan masa depan, santai aja. Tapi pada waktu ibu-ibu ini mengandung, pikiran langsung berubah total. Kalau nggak percaya nanti alamin aja. Langsung berubah total semua. Jadi sekali lagi, pada waktu kamu mengingini iman ini tumbuh, bukan hanya mendengar, tetapi ada perpindahan roh. Perpindahan roh salah satunya ada yang dikatakan, kalau saya dikatakan mengandung. Bagaimana kok caranya mengandung? Ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah menikah, kalau tanya bagaimana kok cara mengandung, saya nggak bisa jawab ya. Kalau anak kecil saya bisa jawab. Kalian sudah tahu sendiri. Artinya bahwa bukan kalian berusaha, kalian sudah mengerti apa yang harus kalian lakukan. Di situ, untuk mencapai ada yang namanya tindakan. Ada yang namanya keinginan. Dikatakan, kalau misalnya saya kata, jujur kalau saya mau kasihan sedikit ya,
Sampai hari ini saya belum punya anak, dan saya percaya tahun depan atau tahun ini saya punya anak. Tetapi ada tetapi. Istri saya mengatakan, "Lu mau punya anak gak sih?" "Mau," mulut berkata. "Tapi saya gak pernah mendesain rumah saya ada kamar tidur anak." Mungkin di sini ada yang tahu ya. Mobil saya aja gak pernah ada yang saya desain ada punya anak. Apakah saya salah? Enggak, saya gak salah. Artinya ada sesuatu yang lagi proses. Mungkin ada saatnya nanti sesuatu saya nggak tahu. Kalian pun sama. Kalian mengingininya sekarang atau nanti. Caranya untuk bisa namanya mendapatkan iman tersebut, seberapa besar urgensi kalian. Kalau urgensi kalian dikatakan, ya nanti aja. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Nah, apakah salah? Enggak juga ya kalau saya katakan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya enjoy kemana-mana jalan kaki, it's okay. Saya nggak bisa menyalahkan mereka. Tetapi yang jalan kaki jangan menyalahkan orang yang naik pesawat. Bukan pesawat televisi ya, pesawat terbang. Kamu pemborosan, harusnya pesawat terbang ini bisa dijual untuk diberikan kepada orang miskin semua. Jangan orang yang jalan kaki menyalahkan yang naik pesawat terbang. Yang naik pesawat terbang jangan pula memaksakan orang yang jalan kaki untuk sama kepada imannya. Setiap orang nanti akan mempunyai panggilan masing-masing. Tetapi pada waktu mereka punya problem, waktu mereka berteriak dan tidak punya kenyamanan dan segala macam, disinilah kita menabur. Kamu mau berubah? Saya ingat sekali Tuhan Yesus pada waktu dia bertemu dengan orang buta, dia nggak ada kucluk-kucluk, saya sering ngomong kucluk-kucluk berarti nggak secara tiba-tiba ada orang buta, "Saya mau sembuhkan kamu, bangun, berjalanlah." Enggak. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Di waktu ketemu orang buta, ada 1-2 orang ketemu yang pertama adalah waktu dia ketemu sama orang buta, dia dikatakan, "Maukah kamu disembuhkan?" Di kolam bukan kolam ikan kali ya, kolam Siloam ya. Kolam itu begitu suci dan banyak sekali berkumpul orang-orang sakit. Itu luar biasa ya. Saya belum pernah ketemu ada satu kolam semuanya ada entah ini tahayul atau bagaimana, tapi banyak orang datang ke sana dan menunggu kalau kolamnya tiba-tiba bergerak. Airnya, saya nggak tahu apakah bergerak bagaimana. Siapa yang pertama kali nyemplung ke kolam tersebut, sembuh. Kalau dikatakan ini tahayul, tapi dikelilingin oleh orang semua. Dan orang yang cacat ini, bukan orang buta, yang cacat kaki. Waktu Tuhan tanya, "Maukah kamu disembuhkan?" Kalau dikatakan, "Mana bisa saya sembuh, Tuhan?" Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Kenapa? Setiap kali saya melihat kolam itu bergejolak, kaki saya lumpuh. Dan saya nggak bisa berlari atau mendahului orang untuk terjun ke kolam tersebut. Dan saya selalu gagal. Tapi Tuhan Yesus tanya, "Maukah kamu disembuhkan?" Dia nggak bertanya, sekali lagi, tidak memaksakan orang tersebut mau kemana. Pada waktu Tuhan Yesus dikatakan, "Saya mau." Berarti dikatakan dia mau sembuh. Maka Tuhan Yesus menjamah. Ada yang satu yang orang buta cuma dioleskan disuruh pergi, tapi waktu itu kan masih buta terus ya. Berarti yang kali ini mujizat terjadi di depan Tuhan Yesus. Dan dikatakan, "Berdirilah dan angkatlah tilammu." Tapi Tuhan Yesus bertanya kepada orang, "Maukah kamu disembuhkan?" Dan yang kedua, kalau dikatakan, Tuhan Yesus, dia katakan bahwa mungkin Tuhan Yesus hanya accident aja, dia tidak adalah keinginan Tuhan untuk menyembuhkan orang tersebut, tapi dia cuma basa-basi, enggak. Kedua kali ada orang buta. Ada orang buta, siapa itu? Pada waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ada orang buta mendengar ada Yesus datang ke Yerusalem. Apa yang terjadi? Dikatakan, "Yesus anak Daud." Komplit banget, dia dapat dari mana? Semua title Tuhan Yesus. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
Dia berteriak, orang buta karena dia nggak lihat kiri kanan, karena siapa yang datang, dia teriak sekencang-kencangnya. Apa yang terjadi? Orang mengatakan, diam, jangan bikin berisik. Kenapa? Kalau orang berisik biasanya mengganggu ya. Apalagi sini ada yang khotbah yang berisik, mengganggu. Dan orang tersebut nggak peduli. Waktu ada keroman dia semakin berteriak. Dan apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus lewat? Karena mendengarkan teriakan yang begitu kencang, Tuhan Yesus seperti, ada yang manggil saya. Siapa itu? Tuhan Yesus katakan. Akhirnya karena dipanggil sama Tuhan Yesus, dibawalah orang buta tersebut Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus melihat orang buta tersebut, Yesus tahu nggak buta? Secara manusia ya, tahu nggak? Nggak perlu dia ngomong sebagai Tuhan. Tahu nggak dia buta? Tahu persis. Kenapa? Orang buta jalannya tidak berlenggang kangkung ya. Pasti begini dong. Ada tongkat. Tuhan Yesus katakan, dia buta. Pasti dia mau melihat. Begitu kan? Kalau saya pasti ngelihat, kalau dia punya problem, pasti problemnya ini, pasti dia mau problemnya selesai. Kalau saya sebagai manusia seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan saat itu, apa yang kamu inginkan daripadaku? Satu pertanyaan kalau saya bilang gak masuk akal. Kalau orang buta pasti ingin butanya disembuhkan. Tapi Tuhan Yesus katakan, apa yang mau kamu mau apa daripadaku? Orang buta tersebut katakan, jadi kan aku melihat ya. Buatlah aku melihat. Supaya aku dapat melihat. Dan apa yang terjadi? Tuhan katakan, next. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, sekali lagi setiap dari kita mau berdiri di mana, kita mau berdarah di mana, itu sesuai dengan keinginan kita. Tuhan nggak bisa memaksakan kita pergi ke kiri, tidak bisa memaksakan kita pergi ke kanan, tidak bisa mendorong. Yang Tuhan Allah Bapa, Allah semesta alam yang dilakukan adalah menabur. Dia memberikan hujan kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Dan dikatakan kemurahan Allah yang membawa orang ke dalam pertobatan. Tetapi, sekali lagi, bukan kemurahan tersebut yang membawa ke pertobatan. Kenapa saya bilang tersebut? Kemurahan Tuhan tidak bisa membuat kalian ke kiri atau ke kanan. Tidak bisa. Tetapi Tuhan Allah benar-benar menabur. Keinginan kalian untuk bertobat hanya dari kalian. Pada waktu kalian mau hidup atau mati, pilihan tersebut bukan ada lagi di dalam Tuhan. Jangan katakan kepada Tuhan, biarlah hati ini bisa bertobat. Biarlah hati ini biar saya bisa ke kiri atau ke kanan. Atau yang lebih sering kalau saya katakan dulu. Kita meminta tuntunan Tuhan. Supaya ke kiri atau ke kanan. Sekali lagi, Tuhan tidak bisa merubah kalian. Karena sesuatu yang paling besar, lebih besar kuasanya daripada Roh Kudus adalah keinginan manusia. Pada waktu keinginan kita menuju kematian, Roh Kudus tidak bisa membelokkan kalian. Roh Kudus nggak bisa mengatakan, ayo dong, kamu kesini, kamu kesini. Kalau kalian menunggu mujizat daripada Allah, untuk bisa hidup kalian berubah, saya hanya cuma perlu satu nubuatan, saya perlu satu mujizat, hidup saya bisa berubah. Kalian tidak akan mendapatkan. Kenapa? Orang Israel satu hari mengalami mujizat hampir 6 kali. Konstan. Bayangin konstan. Pagi ketemu mujizat. Siang ketemu mujizat. Sorean dikit ketemu mujizat. Sore lagi ketemu mujizat. Malam ketemu mujizat. Selama hidup mereka 40 tahun, mujizat demi mujizat terus menerus. Hidup mereka nggak berubah. Hidup mereka nggak berubah. Sama sekali nggak berubah. Kalau dikatakan, oh mungkin Musa kurang pengajaran. Musa bikin buku tebel banget. Dia benar-benar dia ngomong terus menerus kepada orang Israel. Dan bahkan yang lebih powerful lagi, dibikinin satu huruf, satu pengajaran dari batu. 2 biji batu, yang nulis itu bukan manusia. Allah sendiri yang nulis. Luar biasa. Tetapi 600.000 orang tidak berubah hidupnya. Dan Tuhan menabur setiap hari. Tuhan mengirimkan mujizat seperti hujan setiap hari kepada orang Israel.
Di hati Tuhan, kemurahan Tuhan ini ingin orang Israel bertobat. Tetapi orang Israel tidak mau bertobat. Kenapa? Keinginan manusia, ketetapan hati manusia, keyakinan manusia, itu adalah yang paling powerful, yang paling berkuasa di dunia ini. Nah, ini yang saya katakan, iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan Kristus masih setengah. Yang paling powerful, iman tersebut asalnya dari keinginan kalian. Kalau kalian mengatakan, Tuhan saya mau hidup, saya benar-benar mau hidup, bukan dari mulut saja ya, ada satu keinginan keluar sekali dari sini, saya mau hidup Tuhan, saya benar-benar saya nggak mau mengalami kematian. Benar ya, yang di kitab Kejadian ayat 26 yang Tuhan katakan, kalau kamu melanggar dan memakan buah ini, kamu akan mati. Kalau dikatakan mati, kalau mati secara tubuh, saya katakan itu bukan penderitaan. Kenapa saya bilang bukan? Masa sih kok mati bukan penderitaan? Enggak terlalu menderita. Karena banyak sekali orang-orang yang sakit, banyak orang-orang yang punya masalah, mereka mati itu lebih senang. Berarti ada satu penghiburan mati. Pada waktu kalian punya masalah hidup, masalah itu banyak ya, 3 hal yang pernah saya katakan, finansial, kesehatan, dan hubungan, itu enggak enak banget. Kalau kalian katakan, oh Tuhan saya bisa tahan dengan 3 masalah ini. Enggak enak banget. Benar-benar enggak enak banget. Tuhan katakan, kalau kamu melanggar aku, 3 hal ini akan terjadi. Masalah finansial, saya sudah ngalamin. Benar-benar saya sudah ngalamin sekali. Masalah kesehatan, pernah saya ngalamin. Gitu loh. Dan ketiga, masalah hubungan, masih dalam proses. Kalau dikatakan, karena setiap orang gak bisa langsung kayak malaikat semua ya. 3 hal ini adalah dikatakan kematian. Kalau kalian mengatakan, Tuhan saya gak mau kematian ini, saya gak mau kehancuran ini, saya mau ke dalam hidup. Nah, Tuhan katakan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Imanmulah yang menyelamatkan engkau. Artinya sekali lagi, pengajaran seperti apa? Pengajaran kita membawa kepada pewahyuan. Tanpa ada pewahyuan kalian gak tahu apapun. Segala pertobatan, ada firman Tuhan mengatakan bahwa kepada siapa berita baik ini? Kita buka ayatnya. Kepada siapa berita Injil ini diberitakan? Artinya sekali lagi setiap orang untuk memperoleh sesuatu daripada Tuhan harus ada yang memberitakan. Tentang keselamatan, gak bisa kalian dari rumah, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, bangun, iya, Yesus adalah Tuhan. Gak bisa, harus ada yang memberitakan. Tentang namanya kesembuhan, ada orang yang sakit setiap hari. Sakit tiba-tiba, ya adalah pagi-pagi tiba-tiba disembuhkan, tetapi kecil sekali kemungkinannya. Tetapi harus ada orang yang memberitahukan kepada kita kabar gembira soal kesembuhan. Soal dia punya masalah finansial harus ada yang memberitakan. Soal segala mujizat dari Tuhan harus ada yang memberitakan. Artinya iman tersebut harus ada juga dasar, yaitu mendengar. Kita mendengar, tetapi sekali mendengar itu baru mencapai yang namanya pewahyuan. Kapan itu menjadi manifestasi? Sekali lagi pada waktu kalian percaya dalam hatimu. Maka Tuhan katakan, apabila kamu mengaku dengan mulutmu, ya Tuhan, saya mau berubah. Kita baca sedikit ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan Yesus jika mereka itu adalah orang-orang ya. Jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka membawa kabar baik. Yang dikatakan adalah harus ada yang memberitakan kepada orang. Harus ada yang menabur. Menabur bagaimana? Bukan menabur untuk mereka, memaksakan mereka. Pekerjaan Tuhan semua adalah menabur. Menabur. Nanti orang akan melihat, pada waktu kita mendengar, dan kita mengerti, baru dapat pewahyuan. Waktu mendapatkan pewahyuan, apakah jelek? Enggak, lebih bagus daripada enggak tahu sama sekali. Tapi kalau kalian stop, cuma dapat di pewahyuan aja, dan berharap setelah kalian mendapat pewahyuan, hidup kalian berubah, kalian salah sekali. Salah. Karena orang Israel, saya dulu pernah ngomong sama Tuhan seperti ini, Tuhan saya ingin melihat mujizat Engkau. Kalau saya melihat mujizat Engkau, kayaknya hidup saya langsung berubah. Saya minta dalam 3 tahun sama Tuhan.
Saya ingin melihat ada sesuatu hal yang luar biasa dengan mata kepala. Kalau saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya pasti berubah hidupnya. Siapa yang pernah minta seperti itu? Sering ya? Saudari kita ingin melihat. Kalau Tuhan memang berada, tunjukkan kepadaku biar saya berubah. Puji Tuhan, Tuhan tidak show up. Puji Tuhan, Tuhan tidak memperlihatkan diri dia. Karena kenapa? Saya baru sadar orang Israel melihat Tuhan 40 tahun. Mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat. Tapi hati mereka mengeras. Dan mereka enggak mendapatkan apa yang namanya yang Tuhan mau. Kenapa saya ngomong seperti ini? Pendengaran pada waktu kalian mendapat pewahyuan, jangan stop. Jangan stop. Kalian minta lagi yang namanya perpindahan roh. Kalau misalnya dikatakan the transfer of spirit dari Tuhan. The transfer of spirit, perpindahan roh itu ada indikatornya. Indikatornya bukan di kepala. Bukan apa yang kalian tahu. Tapi mata kalian sama pikiran kalian menjadi tajam. Tugasnya siapa ini? Roh Kudus. Tanpa ada Roh Kudus bisa mempertajam mata kalian. Membuat pikiran kalian menjadi terang. Dengan kuasa Roh Kudus. Kalian gak bisa lihat. Kalian kalian akan mendengar, tapi tidak mengerti. Mengerti di kepala, mengerti. Tetapi tidak ada impact-nya. Orang-orang yang mendapatkan impact yang luar biasa, saya pernah cerita ya, kalau kalian ditabrak sama kereta api, nggak mungkin tidak bergerak. Siapa di sini kalau disenggol orang aja mental kita kadang-kadang kalau di pasar saya lagi senggol lagi, waduh, apalagi kereta api, disenggol sama kereta api pasti ada impact-nya. Indikatornya kalau kalian tidak bergerak, berarti nggak ada yang nabrak. Benar ya? Saya sudah mengenal, saya sudah tahu segala macam. Kalau kalian tidak bergerak, berarti belum ada yang nabrak. Dan artinya, bersyukurlah kalau nggak bergerak. Kenapa? Berarti nggak ada yang nabrak. Jelas. Kita tinggal minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau ditabrak. Gimana cara ditabrak? Perpindahan roh tersebut. Waktu perpindahan roh, benar-benar mata kalian, pikiran kalian menjadi jelas sekali. Pada waktu pikiran kalian, mata kalian menjadi jelas, nggak ada yang bisa stop kalian. Kalau kalian secara mendunia aja dan mengatakan tidak bisa dirubah Allah, dan Allah tidak berkuasa sedikit pun atas orang tersebut. Contohnya Firaun ya, waktu zaman Musa. Allah aja nggak bisa merubah. Tetapi pada waktu kalian memata kalian, pikiran kalian memusatkan kepada Tuhan dan benar-benar memusatkan dari keinginan dari kalian sendiri, powerful sekali. Karena kenapa? Keinginan kalian yang luar biasa, mata kalian luar biasa, di backup sama Roh Kudus, di backup sama Allah sendiri. Itu yang lebih powerful sekali. Dan saya melihat kenapa Elia begitu powerful sekali. Karena ketetapan hati dia. Ditambah dengan kuasa Allah yang luar biasa, nggak bisa stop sama sekali. Begitu pula dengan Elisa. Elisa, dia mendapatkan kuasa Tuhan. Itu bukan karena nama kamu Elisa, karena kamu saya sudah tentukan, kamu menjadi pengganti Elia, maka semuanya kamu dapat. Enggak. Elisa dites sama Elia berkali-kali. Elisa, kamu tinggal di sini aja, atau dikatakan, kalau lebih kasar dikatakan, kamu pergi aja, saya udah nggak mau lagi. Elia katakan, karena Elia tahu, Elisa juga tahu, bahwa sebentar lagi Elia akan dibawa naik. Saya nggak ngerti kenapa itu bisa nyebar newsnya, mungkin ada WhatsApp dulu kali ya, ada viral yang dikatakan bahwa Elia akan diangkat. Dan saya juga bingung, hampir semua para nabi pada tahu semua. Gimana cara saya nggak tahu? Semua orang-orang yang mempunyai karunia nabi tahu Elia sebentar lagi mau dinaikkan ke atas. Dan Elisa juga tahu. Waktu itu dikatakan, Elia mengatakan kepada Elisa, kamu diam di sini aja. Atau dikatakan, kamu pergi aja. Saya sudah mau pergi. Elisa katakan, no, saya akan ikut kamu. Kalaupun saya harus kemana, saya ikut. Ya sudah. Saya pikir Elia katakan ya mungkin di omongan doang kali ya, dia jalan beberapa mungkin sejam 2 jam atau saya nggak tahu ya, dia jalan. Elia nggak tahu lagi. Udah, kamu pergi aja. Soalnya saya sudah mau
Kemana? Elisa katakan, enggak. Kemanapun saya akan ikut sama Elia. 3 kali apa 2 kali gitu kan? 3 kali. Iseng kali Elia. Apa Elia udah kehilangan akal? Gimana cara ngusirnya Elisa ini ya? Kalau saya mungkin iseng kali ya. Gimana cara ngusir ini orang? Tetapi Elisa mempunyai ketetapan hati yang luar biasa. Dan dia katakan malahan orang-orang diomelin sama Elisa. Waktu dikatakan, Elisa, tidakkah kamu tahu bahwa Elia akan diangkat hari ini sama Allah? Elisa dikatakan, diam. Jangan banyak bicara. Maksudnya dikatakan, suruh jangan banyak omong. Maksudnya dikatakan ya. Elisa nggak mau dengar orang-orang ngomong seperti itu. Dia tetap mengikuti Elia. Dan terakhir kali Elia mengatakan sebentar lagi saya akan naik pesawat take off. Dulu belum ada pesawat ya. Nah dikatakan dia kayak pesawat ya. Ada kereta tapi ada knalpotnya. Karena kereta api. Bukan kereta api yang dibeos, bukan. Benar-benar kereta sama api. Saya juga nggak ngerti kenapa dia bilang kereta berapi. Sorry. Kereta kuda berapi kali ya. Kereta kuda berapi. Dia katakan, saya sudah mau berangkat. Kamu mau minta apa? Elisa katakan, pas kebetulan saya minta. Saya mau minta 2 kali lipat. Bank account. Minta saldo bank 2 kali lipat. Enggak ya. Jadi katakan, Elisa minta, saya minta 2 kali lipat pengurapan. Harusnya kalau jadi saya menjadi Elia, urapan milik Tuhan, bukan milik saya. Lu mau minta 3 kali lipat, 4 kali lipat juga nggak ada masalah. Saya kan kasih dong. Kalau misalnya dia punya Elia berkata, Elia ngomong begini, yang kamu minta tuh sulit banget. Direndahin lagi. Elia nanya sesuatu, harusnya apa saja yang Elia katakan, kamu mau apa? Kalau kita nanya sama orang mau apa, pasti diberikan semuanya ya. Sudah saya minta sesuatu direndahkan lagi. Sulit. Orang kayak kamu ini gak mungkin bisa dapat. Sedih gak? Gitu kan? Sedih ya? Apalagi guru sendiri. Aduh kayaknya kamu gak mampu. Sulit banget. Tetapi, okelah. Karena ini saya kasih harapan ke kamu. Kalau kamu ngelihat aku nanti naik ke atas. Kamu dapat. Kasar ya? Selalu ditunda-tunda. Mau kasih apa enggak gitu kan kasarnya kan. Tapi Elisa tetap. Dia mempunyai ketetapan hati yang luar biasa. Walaupun dibegitukan terus-menerus dia tetap. Apa yang terjadi? Saya tetap. Karena ketetapan seorang manusia itu gak bisa rubah. Benar-benar gak bisa rubah. Allah, kalau sekarang kita sering menyalahkan iblis. Ini gara-gara iblis yang menggoda aku. Iblis gak ada urusannya. Kalau kalian tidak mengingini ini, iblis gak bisa berbuat apapun. Benar ya? Jangan kita salahkan iblis pada waktu kita mempunyai masalah hidup. Ini gara-gara kita, iblis cuma jadi provokator. Cuman hanya manas-manasin sesuatu apa yang ada dalam hati kita. Dan apa yang terjadi, Elia katakan kepada Elisa, kalau kamu melihat aku, naik ke surga, kamu dapat apa yang kamu dapat gak? Malah ditunda-tunda. Apa yang terjadi? Elisa melihat Elia. Waktu dia katakan, waktu dia melihat, kok saya gak merasakan apa-apa ya? Saya cuma dapat jubah doang. Dititipin jubah, dititipin mungkin jaket jin kali ya, kalau sekarang ya. Jaket jin, jubah turun, cuma dapat jubah doang. Ya sudah deh, saya jalan, saya juga gak merasakan apapun. Gak ada tiba-tiba tanduk keluar, ada api. Kalau misalnya Tuhan Yesus waktu ngomong kepada murid-muridnya, diam di sini, nanti Roh Kudus akan datang, dia akan membaptis kamu dengan api. Ada api sedikit di kepala, gitu, ada api. Elisa nggak ada sedikit pun, biasa aja. Dapat nggak nih ya? Dapat nggak ya? Elisa percaya dengan perkataan Elia, dan pada waktu dia berjalan ada air. Dia langsung katakan, di mana Allahnya Elia? Jelebes. Dia punya sungainya. Kenapa yang terjadi? Karena powernya Elisa, hentakan Elisa, itu sungai terbelah. Apakah begitu? Kalau kamu punya tenaga, itu sungai dibentak-bentak begitu bisa terbuka nggak? Nggak mungkin terbuka. Apa yang terjadi? Elisa langsung teriak, di manakah Allah Elia ini? Bes, kebuka itu. Kehendak manusia itu begitu powerful.
Tuhan gak bisa merubah ke kiri atau ke kanan. Waktu orang dunia melihat, Tuhan melihat orang dunia. Anak-anak manusia, bukan orang dunia. Saat itu manusia, setelah Adam jatuh dalam dosa, manusia berkembang, semakin banyak. Akhirnya manusia katakan seperti ini, marilah kita mencari nama. Kita mau bangun bangunan yang tinggi sekali. Dan Tuhan melihat anak-anak manusia tersebut. Apa yang Tuhan katakan? Manusia ini begitu powerful sekali. Tuhan aja sampai takut. Tuhan takut loh. Kenapa dikatakan? Dia lagi mau bangun sesuatu, kalau saya nggak berusaha untuk mencegahnya, artinya bukan mencegah ya, kalau saya nggak berbuat sesuatu, apa saja yang mereka lakukan pasti terjadi. Firman-Nya ada. Manusia begitu powerful sekali, begitu berkuasanya, apa saja yang kamu rencanakan, tidak ada yang tidak akan berhasil. Dan apa yang terjadi? Tuhan turun dan Tuhan membuat bahasa mereka menjadi tidak sama lagi. Yang ini bukan ngomongin soal bahasa sebenarnya. Ini ngomongin karena kalau cuma hanya bahasa, waktu saya nggak ngerti, saya bisa pakai bahasa isyarat, masih bisa bersatu. Tetapi persatuan mereka, kesatuan mereka tidak bersatu lagi. Semenjak itu manusia menjadi semakin curiga dengan manusia yang lain. Tidak, mereka satupun manusia tidak ada bisa bersatu. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Hubungannya yang tadi, iman datang dari pendengaran. Tujuannya itu bukan kita mencari pendengarannya. Tujuannya kita balik lagi ke dalam rencana Allah. Di kitab Kejadian 1, yaitu apa yang Tuhan mau jadikan kita dalam hidup kita ini. Kalau kalian tidak mengetahui tujuan hidup kalian mau kemana, kalian mau jadi apa, kalian tidak akan mengerti. Karena tidak tahu apa yang kalian minta, waktu kalian tidak tahu apa yang kalian minta, waktu kalian mengalami hidup demi hidup, kalian tidak mengerti yang namanya memanagenya, mengaturnya. Tuhan mengatakan bahwa aku mengirimkan kamu ke dunia mempunyai satu tujuan hidup. Kalau kalian tidak mengetahui tujuan kalian kenapa datang ke dunia ini, kalian akan seperti bola yang berjalan ke sana kemari. Pada waktu kalian terbentur sesuatu, kalian tinggal mundur dan mencari jalan yang lain. Dan apa yang terjadi? Kalian akan muter kayak orang Israel 40 tahun di gurun pasir. Karena setiap bola yang beruntung, karena dia tidak punya tujuan. Sekiranya dari 600.000 orang Israel itu berpikir, saya sudah saatnya bertobat. Saya nggak mau begini-begini aja di gurun pasir. Apakah mau begini-begini aja selamanya? Dan mereka bertobat dan datang kepada Allah, dikatakan, Tuhan maafkan aku. Selama ini aku berbuat jahat. Aku mau kembali kepada Engkau. Aku mau dirubah sama Engkau. Saya yakin sekali. Enggak mungkin Tuhan katakan, enggak. Karena saya udah kesel sama lu, gue udah gak mau maafin lu lagi. Enggak. 600.000 orang mati di gurun pasir karena mereka berketetapan hati untuk mengatakan, saya nggak mau ke tanah Kanaan. Mungkin dari mulutnya saya mau ke tanah Kanaan. Tetapi saya tuh tanya sama Tuhan, Tuhan, seandainya yang paling enak itu kalau di tanah Kanaan nggak ada orang-orang sedikit pun ya. Harusnya Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, tanah yang nggak ada penghuninya. Gampang ya? Kalau kita katakan, kalian tinggal pilih mana? Diberikan sama Tuhan tanah gurun pasir atau tanah dengan susu dan madu. Tetapi kalau susu dan madu ada orangnya. Karena ada gula, ada semut ya. Tapi kalau gurun pasir nggak ada orangnya. Lebih gampang mana mengambilnya? Lebih gampang gurun pasir ya. Kenapa Tuhan nggak kasih katakan waktu dia berputar di gurun pasir, disinilah hidup engkau. Gak usah pusing kan, beres urusan terjadilah. Kalau dikatakan, ya ini kan gak ada susu. Tuhan katakan, jadilah susu. Beres kan? Selesai urusan. Gak ada madu. Jadilah madu. Kalau Tuhan bisa kirim burung, kucuk, datang beri makan selama 2 tahun. Bisa gak Tuhan kirim lebah? Bisa. Susu asal dari mana? Lembu ya. Lembu. Tuhan bisa kirim lembu gak? Gujur datang.
Bisa kan? Kenapa Tuhan nggak bikin itu di gurun pasir? Kenapa harus tanah Kanaan? Ada yang bertanya nggak dulu itu? Orang-orang. Saya bertanya sama Tuhan. Dan Tuhan katakan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan butuh perjuangan. Jangan kalian berharap pada waktu kalian mendapatkan sesuatu dari Tuhan dengan begini. Dengan begini adalah mujizat. Dan cepat atau lambat tidak akan merubah hidup kalian. Harusnya Tuhan memberikan kepada orang Israel tanah di gurun pasir itu. Nggak ada yang miliki kok. Dia jalan. Kenapa dia nggak start kehidupan di situ? Kalau dia katakan kurang makanan kok. Dikasih mana setiap hari? Kurang air, dikasih air. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi untuk menciptakan satu negara? Ada makanan, ada air, ada perlindungan. Mungkin gak kuat. Setiap kali orang Israel berjalan kemana dia menang. Di gurun pasir tersebut. Kalau kalian selalu mengatakan kepada Tuhan, sulit. Aduh Tuhan sulit di sini aja, di gurun pasir aja. Bukan pekerjaan Tuhan seperti itu. Pekerjaan Tuhan membutuhkan sesuatu hal yang impossible. Hal yang di luar nalar kita. Yang dikatakan sulit, yes. Semakin sulit bersukacitalah kalian. Semakin sulit gak bisa dicapai bersukacitalah. Karena kalian membutuhkan Allah. Karena kalau gampang, di gurun pasir sudah dapat. Kenapa harus jauh-jauh ke tanah Kanaan? Dan Tuhan katakan namanya berkuasa. Pasti ada sesuatu yang harus kita tempur. Hidup kita itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan pertempuran. Berkuasa itu bukan diberikan sesuatu, akhirnya kita berkuasa. Enggak. Semua hal yang kita dikatakan berkuasalah, asalnya dari pertama, disuruh dikatakan berbuahlah, atau beranak cuculah. Bahasa Inggrisnya ada be fruitful. Beranak cuculah, kita yang berbuat. Kedua, berlipat ganda. Ketiga, dikatakan penuhilah. Semuanya ini, tiga-tiganya, Tuhan katakan, kamu yang harus urus. Kamu yang harus lakukan. Dan kalau kita katakan bahwa, kayaknya gak mungkin ya, kita di dunia ini Tuhan mau kita lari ke kiri atau ke kanan. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tuhan yang memberikan kepada talenta tersebut, Tuhan yang cabut. Tuhan yang pergi. Kemana tuntunan? Harusnya Tuhannya saya tuh memberikan arahan. Ini mau diapain talenta tersebut? Dia berikan, Tuhan yang cabut. Setahun kemudian ditanya, jadi berapa? Yang 5 berkata, Tuhan jadi 5. Yang 2, Tuhan yang bertanya, jadi berapa? Jadi 4. 2 plus 2 jadi 4. Yang 1 ditanya, jadi apa? Jadi 1. Sekali lagi Tuhan tidak marah jadi 1. Yang marah adalah dia berkata, Tuhanku jahat sekali. Dia nggak nolongin aku. Saya sulit, Tuhan kemana aja? Tuhan saya nggak bisa bantu. Dan apa yang terjadi? Saya takut. Kalau saya menghabiskan ini saya akan dihukum lebih keras lagi. Tuhan yang berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Karena engkau mengatakan aku jahat, kamu yang mengatakan aku jahat, bukan Tuhannya yang jahat. Allah kita baik atau buruk, sesuai dengan pandangan kita, sesuai iman kita. Pada waktu kita mengatakan Allah begitu baik, kalian bersyukur senantiasa, bukan dari mulut mengatakan Tuhan baik, enggak. Setiap kali kita bersuka cita, kalau kalian enggak ada masalah, hidup ini selalu seperti kayak surga. Waktu kalian bersuka cita, Tuhan kau baik. Tidak bermakna. Kata-kata ini tidak bermakna. Tapi pada waktu kalian mengalami masalah hidup, waktu kalian melihat jalan ini buntu, hidup ini sulit sekali, tanah Kanaan kok sulit banget. Tapi kalau kalian mengatakan, Tuhan saya percaya tujuan hidup saya. Saya akan jalan, saya akan berjalan terus, dan saya percaya kalau Tuhan sudah suruh saya ke sana, dan akan saya sampai, dan saya akan kembali. Dan apa yang terjadi? Perkataan kalian akan bermakna sekali. Di situ,